Seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia dilaporkan meninggal dunia tergeletak di lantai oleh majikannya saat baru tiba di rumah seusai liburan. Keluarga yang pertama kali mendengar mengira korban meninggal karena sakit. Namun tak berselang lama, media berita Malaysia menjadi sibuk karena sepasang suami istri telah ditangkap akibat menyiksa ART-nya. Kisah ini kuceritakan sebagai pengingat bahwa tindakan kejahatan bisa terjadi di mana dan kapan saja. Kisah nyata yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Nur Afiah Daeng Damin berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Namun ia bukan warga negara Indonesia, melainkan warga negara Malaysia karena sang ayah yang bernama Daeng Damin dan istrinya merantau di sana. Akhirnya wanita itu lahir di tanah Malaysia. Sewaktu masih sekolah dasar, Nur kehilangan ibunya. Kemudian ayahnya sempat membawa pulang Nur ke Bulukumba untuk sekolah SD hingga SMP sekitar tahun 2010 silam. Karena keadaan ekonomi keluarga yang lemah, Nur memutuskan untuk menikah muda dengan anak sepupu ayahnya yang bernama Askari. Kemudian mereka menetap di Desa Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Dari pernikahannya mereka memiliki seorang putra yang saat kejadian ini terjadi, anaknya telah berusia 10 tahun. Nur dan Askari memutuskan untuk merantau lagi ke Malaysia dan menitipkan anaknya pada orang tua Nur. Sesampainya di Malaysia, kehidupan yang keras membuat keduanya terpaksa berpisah karena dituntut pekerjaan yang berbeda. Nur bekerja sebagai asisten rumah tangga yang mengharuskannya tinggal di rumah majikan, sementara Askari bekerja di tempat yang jaraknya hampir 8 jam perjalanan. Keduanya hanya berkomunikasi via telepon atau pesan singkat. Namun jika ada waktu cuti, Pak Sutri ini kerap kembali ke Bulukumba untuk melepas rindu dengan anak, keluarga, juga merayakan Lebaran. Pada bulan Januari tahun 2021, Nur mengakhiri pekerjaannya dan bersama Askari keduanya pulang ke Indonesia. Beberapa saat kemudian, Nur mendapat panggilan bekerja lagi dan mereka bergegas ke Malaysia. Nur bekerja pada pasangan Muhammad Ambre Yunus berusia 40 tahun dan istrinya Etika Siti Nurasiken berusia 33 tahun. Rupanya majikan wanitanya itu adalah sosok artis yang terkenal akibat berhasil menjadi finalis acara MasterChef Malaysia pada tahun 2012 silam. Mereka tinggal di Amber Tower, Jalan Pintas, Distrik Penampang, Kota Kinabalu, Sabah. Meski sudah jarang tampil di TV, majikan wanitanya kerap tampil off-air dan selalu berpakaian modis karena bersandingan dengan artis papan atas. Nur bekerja dengan baik, begitu yang Askari katakan. Sejak hari pertama berada di rumah majikannya, Nur tidak bercerita mengenai hal ganjil atau perlakuan kasar dari sang majikan. Sebab Askari selalu mewanti istrinya, jika mendapat perlakuan buruk lebih baik keluar dan tidak perlu memaksakan diri. Nur yang mendengar hal ini menjadi tersenyum dan menenangkan hati suaminya agar tak perlu cemas. Tak terasa 5 bulan telah berlalu, tepatnya bulan Juli tahun 2021. Askari mulai kehilangan kontak dengan sang istri. Ia sempat mencari keberadaan istrinya, namun tak jelas alamatnya. Ia pun merasa menyesal tidak pernah bertanya lebih spesifik pada sang istri mengenai alamat rumah majikan. Namun karena ia juga sibuk bekerja, pikiran buruk hanya dikibaskan agar hatinya tetap tenang dan berharap sang istri baik-baik saja. Namun sayang, kabar buruk itu pun datang juga. Askari yang sedang bekerja tiba-tiba mendapat telepon dari petugas polisi yang memberitahukan bahwa istrinya, Nur Afiah, telah meninggal dunia di rumah majikannya. Askari yang kaget segera menghubungi pihak keluarga dan mencari tahu di mana posisi jasad istrinya. Di sisi lain, ia mendapat info jika istrinya meninggal akibat sakit parah. Saat itu batinnya yang lagi panik berpikir keras tentang penyakit apa yang diderita istrinya sampai meninggal dunia. Ia sama sekali tidak ingat sang istri memiliki riwayat sakit parah. Ya palingan hanya sekali bilang sakit kepala. Itu juga biasanya disebabkan faktor capek bekerja. Lantas apakah benar kematiannya normal? Etika Siti Nurasiken terkenal berkat bakatnya di MasterChef Malaysia tahun 2012 silam.
Saat itu usianya masih 24 tahun. Ia sendiri adalah lulusan sarjana di universitas terkemuka. Ia menikah dengan seorang kontraktor bernama Muhammad Ambre Yunus dan dikaruniai 3 orang anak, termasuk anak kembar di bawah 3 tahun. Etika yang menyandang gelar insinyur itu merasa kerepotan untuk mengurus ketiga buah hatinya. Belum lagi ngurus rumah dan meladeni suami. Sebab itu ia mencari asisten rumah tangga dan bertemulah dengan Nur Afiah. Singkat cerita, Nur bekerja sejak awal tahun 2021, seperti yang diceritakan oleh Askari, sang suami. Nur hilang kontak sejak Juli 2021. Rupanya ada peristiwa tragis dalam kurun waktu Juli hingga Desember 2021. Pada tanggal 13 Desember tahun 2021, Etika dan Yunus melapor ke balai polisi bahwa ART mereka meninggal dunia di lantai rumah. Kala itu mereka bercerita baru saja pulang liburan dari Kundasang, dan sesampainya di rumah, mereka memanggil-manggil si ART yang tak kunjung membukakan pintu. Ketika Yunus berhasil masuk ke dalam, ia kaget melihat Nur Afiah terbujur kaku di lantai. Saking paniknya ia bercerita secara menggebu-gebu. Di hadapan penyidik, kedua manusia ini terlihat ketakutan serta panik. Yunus sibuk mengelus kepalanya, sedangkan Etika terus memegangi kereta dorong anaknya. Ketika polis datang ke TKP, penyidik mencari ponsel almarhum dan menghubungi keluarganya. Namun ada yang aneh, ponsel itu terlihat sudah lama tidak digunakan. Di sisi lain, penyidik juga merasa janggal dengan kondisi jasad yang membuat bulu kuduk merinding. Jasad Nur Afiah dibawa ke rumah sakit Queen Elizabeth untuk dilakukan visum, guna memeriksa penyebab kematiannya yang dikatakan meninggal secara normal oleh Yunus, sang majikan. Tapi mengapa kepala korban gundul? Juga ditemukan beberapa bekas luka bakar. Setelah mendapat hasil visum pada pemeriksaan awal, kedua majikan korban ditahan pada tanggal 14 Desember tahun 2021. Dalam pengembangan penyelidikan, ditemukan fakta-fakta yang terukir jelas di tubuh Nur Afiah. Antara lain, ada bekas luka bakar di sekujur tubuhnya hingga melepuh. Bahkan ada juga bekas luka bakar tersebut di area vitalnya. Selain itu, kepala korban gundul, tak ada sisa rambut sama sekali, dan 3 giginya telah copot. Jelas, kematian korban bukanlah kematian wajar. Nur Afiah yang datang secara sehat walafiat, namun hanya berselang 5 bulan saja, tubuhnya telah berubah 180 derajat. Apakah ini masih bisa dianggap normal? Sementara itu, penyidik masih mengumpulkan bukti terkait kebenaran telah terjadi tindak pembunuhan berencana. Bahkan mereka sempat membebaskan kedua pelaku setelah mendapat jaminan pada tanggal 21 Desember. Apalagi anak-anak mereka masih kecil. Tapi tunggu dulu, bukan cuma mereka yang punya anak, korban juga punya anak yang masih kecil. Untuk itulah mereka segera ditahan lagi pada awal Januari tahun 2022. Dikutip dari media lokal, pada hari Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022, Etika dan suaminya menjalani persidangan di Pengadilan Magistrat Malaysia. Keduanya menjalani sidang yang dipimpin oleh Hakim Jessica Ombou Kakayun. Ambre Yunus diwakili oleh penasihat Ramsing, sementara Etika diwakili oleh penasihat Datuk Raghbir Singh. Mereka datang bersama keluarga, juga ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Entah apa yang mereka pikirkan ya, anak sekecil itu dibawa ke ruang persidangan di mana orang tua mereka sedang didakwa karena melakukan pembunuhan. Apakah supaya majelis hakim merasa iba? Nah teman-teman, Nur Afiah meregang nyawa karena siksaan dari kedua majikannya yang dipercaya sebagai bentuk dari amarah atau kesulitan hidup mereka di luar dan dilampiaskan pada ART-nya yang malang. Nur disiksa setiap hari, puncaknya pada tanggal 10 hingga 13 Desember. Keduanya bergantian berlaku memainkan peran algojo untuk menyiksa ibu satu anak itu. Ketika nyawa ART-nya di ujung tanduk, mereka pergi berlibur demi membuat alibi. Namun sayang, meskipun bangkai telah dibungkus rapi, namun baunya tetap akan menyeruak hingga tercium ke seantero negeri. Ini tampang Etika dengan gaya lemesnya sambil mendorong kereta bayi anak kembarnya.
Mereka didakwa telah membunuh dan memasukkan kematian asisten rumah tangganya dan terancam hukuman mati. Etika memohon belas kasih untuk meringankan hukuman sambil menunjuk kedua bayi kembarnya yang masih butuh ASI. Tapi hakim menolak, hukuman tetap dijatuhkan dan hingga kini mereka mendekam di dalam sel penjara, terasingkan dan terancam mati. Begitulah nasib tragis Nur Afiah yang ingin memperbaiki ekonomi keluarga malah berakhir tragis di tanah kelahirannya sendiri. Duka mendalam sangat dirasakan oleh suami tercinta dan anak semata wayangnya yang harus tumbuh tanpa kehadiran sosok ibunda. Nur Afiah yang pernah merasakan tumbuh tanpa kasih sayang ibunya, kini anaknya sendiri juga harus tumbuh tanpa kasih sayang darinya. Lalu pantaskah kita berbelas kasih pada para pelaku? Baik teman-teman, sekian dulu kisahku hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Terima kasih Mia ucapkan buat kalian yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan yang udah sering nongkrong di sini, aku cinta kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.